Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bacaan surat Al-Fatihah niki Ahmad Husain meninggal. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali di pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dilaksanakan setiap Jum'ah ba'da subuh di Masjid Jami' Al-Baitul Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Niat kula panjenengan niat ngaji langsung mendengarkan dawuh-dawuh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, kecintaan kita kepada Rasulullah, kita ingin mendengar apa nasihat dan apa yang menjadi ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicintai Kanjeng Nabi. Kula panjenengan menjadi orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pengajian kitab ada permintaan pembacaan surah Fatihah untuk almarhum Ahmad Husain. Sinten niki? Putra jamaah. Putra dari seorang jamaah. Putra dari Ibu Latifah jamaah Masjid Baitul Amin. Mudah-mudahan Ahmad Husain dan juga kita khususkan juga kepada Syekh Ali Jabir, Syekh Ali Jabir yang kemarin wafat di usia yang relatif muda. Beliau lahir tahun 1976, berarti usianya sekitar 44 atau 45 tahun. Lebih muda dari saya, tapi lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum Ahmad Husain dan almarhum Syekh Ali Jabir diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan mudah-mudahan
ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dijadikan taman dari taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, bapake kucing. Napa kok diarani bapake kucing? Nggih krana sahabat niki sangat sayang kepada binatang yang namanya kucing. Krana niku diarani bapake kucing. Lek sampean sayang manuk berarti sampean bapake manuk. Kadang wonge durung didusi manuke sing semproti. Sampai bojone kadang-kadang pegel ae yo, kok manuke tok ae sing diopeni, aku gak tahu di manuke tok sing ya napa lek ngudang manuk niku. Hah? Tek terus di siul, sama disiuli nggih. Disuwiti. Bojone gak tahu dengan ya Allah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengutip anna, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu dawuh. Hadis ini sering saya sampaikan terutama ketika Syawal, bulan Syawal. Kanjeng Nabi dawuh, atadaruna manil muflis. Atadaruna, bertanya kepada sahabat-sahabat, Kanjeng Nabi takon, apakah sampean tahu, apakah sampean ngerti siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Atadaruna manil muflis. Napa panjenengan, apa sampean tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Muflis itu bangkrut. Muflis. Karena itu di dalam doa sa'i, ketika sa'i itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal falasi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, kasal, manal kasali wal falas. Falas di sini bukan valuta asing, bukan. Tetapi wal falasi, dari kebangkrutan. Jadi mohon perlindungan pada Allah dari kemalasan dan kebangkrutan. Kenapa kok malas dan bangkrut dijadikan kalimat yang berurutan? Sebab tiang niku lek males biasane bangkrut. Usaha, sampean buka usaha, sampean rasa-rasen buka warung, buka toko, duwe sawah, sampean rasa-rasen sing arepe budal nang toko, sing arepe buka toko, sing arepe buka sawah, sing arepe nang buka sawah, buka warung. Aku lek eling warung ning ketok-ketokan sego pecel Bu Ambra kula ngeten. Pemane isu-isu kene udan-udan luwe malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebetulan wongnya ana nang ngarep iki. Muga-muga engko terus diteri ngono tok. Ya Allah. Kenapa kebangkrutan? Dan Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal falas. Allahumma, ya Allah, aku berlindung dari kebangkrutan dan dari kemalasan dan kebangkrutan. Krana biasane wong sing malas niku gampang bangkrut. Sampeyan punya usaha, mari sampeyan rasa-rasen.
buka, kadang warungnya kadang buka, kadang enggak. Akhirnya apa? Pelanggan itu akan pergi satu persatu karena setiap kali datang ke tempat usaha sampean, toko ini tutup. Akhirnya disangka tutup, golek nang warung liyane, golek nang tuku liyane. Akhirnya wong ya itu tadi satu persatu pelanggan akan pergi. Nah, Rasul pernah bertanya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Bertanya kepada sahabat. Bangkrut itu bahasa sekarang apa? Pailit. Sampai ada undang-undang kepailitan. Undang-undang sing ngatur tentang kebangkrutan. Sebuah perusahaan dikatakan bangkrut itu jika kategorinya bagaimana? Tidak bisa perusahaan tidak bisa memberikan menggaji karyawan sesuai dengan UMR atau UMK, upah minimum kabupaten, dengan alasan perusahaan ini kami ini kolab mau bangkrut. Nah, itu ada kriterianya. Yang dimaksud dengan bangkrut itu seperti apa? Nah, karena Kanjeng Nabi ini pertanyaannya kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Lah krono sahabat ini pikiran dunyo, jawabannya juga jawaban dunia. Jawaban sahabat apa? Al-muflisu fina, qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang man la dirhama, yang tidak punya dirham. Nah, kalau sekarang tidak punya rupiah. Dirham itu kan mata uang pada zaman itu. Dirham itu mata uang yang dari perak. Kalau dinar itu mata uang yang dari emas. Saya punya koin dinar. Satu koin ini harganya hampir 2 juta. Krono pirang gram ngoten lho. Ya saya beli hanya untuk koleksi saja. Cek tahu duwe sing jenenge dinar emas. Tak gawe jimat barang siji di rumah. Ndak cepat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham atau rupiah, uang, wala mata'a, dan tidak punya kekayaan. Karena sing jawab itu, ya orang itu kan apa yang keluar menjadi jawaban, maka itulah yang ada di benak pikiran. Karena benak pikiran ini urusan dunia, maka ketika dijawab oleh Rasulullah, jawabannya juga jawaban versi dunia. Padahal yang dimaksud Kanjeng Nabi bukan bangkrut di dunia, tapi bangkrut di akhirat. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wasiyamin, dan dengan membawa pahala puasa, wazakatin, lan nggawa ganjarane zakat. Orang yang bangkrut di antara umatku, kata Rasul, orang yang nanti kelak pada hari kiamat datang dengan membawa segudang pahala, setumpuk pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Dia datang dengan membawa segudang atau setumpuk pahala. Tapi wayati, tapi dia datang pada hari kiamat itu waqad syatama hadza. Dia pernah mencaci maki orang lain. Syatam itu artinya mencaci atau ya lek cara Jawane ngilokno, lek cara Madurane napa? Cak ngocak. Dia datang tapi dia dalam keadaan waqad syatama hadza, dia telah mencaci maki orang lain. Wa qadzafa hadza, dan dia pernah menuduh orang lain melakukan selingkuh. Hati-hati.
Qadzaf itu artinya menuduh orang melakukan perbuatan zina. Qadzaf itu tidak bisa diterima kecuali dia menghadirkan 4 orang saksi. Hati-hati ojo gampang-gampang ngarani, iku kok metu bengi. Mari ngono mlebu hotel. Paling ojo paling lek sampean tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Dan melihat dengan mata kepala sendiri pun tidak cukup hanya dengan kesaksian 1 orang. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Qadzaf. Lalu wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta milik orang lain. Tahu mangan duite wong liya secara tidak benar, bujuki wong duite dipangan, atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak benar. Artinya membunuh. Menumpahkan darah itu artinya membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain. Pengertian memukul ini bisa dengan tangan secara fisik, bisa juga dengan pengertian memukul orang lain menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Bener tangannya gak tahu nempeling uang, bener tangannya gak tahu napuk uang, bener tangannya gak tahu jotos uang, tapi dengan kekuasaannya dia pukul orang lain, dia hantam orang lain, dia sikut orang lain, dan dia sikat orang lain. Tangan kekuasaan itu justru lebih berbahaya daripada tangan fisik. Sebab kalau tangan fisik kita terbatas, gepuke tong tong tong. Ini kalau tangan fisik paling cuman ya orang sekitar kita. Tapi kalau tangan kekuasaan yang sudah dipakai untuk memukul orang, ya tergantung kekuasaannya. Kalau dia kekuasaannya se-Indonesia dipakai untuk memukul orang lain dengan tangan kekuasaan, dia bisa memenjarakan orang lain dengan cara yang zalim. Wong dilebokno nang penjara, berbeda pendapat, berbeda sikap, dicari kesalahannya. Lan jenenge menungso lek digoleki kesalahane nggih mesti wonten salahe. Sithik akeh mesti ana salahe, gak ana menungso niku sing sempurna. Al insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Coba lek digoleki salahe, mesti ana iki tahu melakukan pelanggaran. Tahu gak gawe helm, tahu melanggar lalu lintas, tahu. Apalagi sekarang ada CCTV di mana-mana. Tapi orang sering lupa bahwa secanggih apapun sebuah negara dengan CCTV yang ada di mana-mana, tapi masih kalah jauh dengan CCTV-ne Gusti Allah. Apa CCTV-nya Gusti Allah niku nopo? Bumi yang kita pijak ini adalah CCTV-ne Gusti Allah. Langit yang kita hidup di bawahnya ini adalah CCTV-ne Gusti Allah. Saya pernah menerangkan firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhala. Yauma idzin, pada suatu hari, pada hari itu tuhadditsu, bumi bercerita, akhbaraha, tentang kabar apa yang terjadi di muka bumi.
tanah yang kita pijak ini akan laporan cerita mungkin waktu zaman akhir, waktu kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhala, karena Tuhanmu itu memberikan wahyu atau memerintahkan bumi untuk bercerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadilah bumi ini bercerita. Karena itu di dalam surat Yasin ada ayat yang menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari di mana nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut tidak bisa bicara karena mulut ini biasa bohong. Gusti Allah tidak menerima kesaksian dari mulut, karena mulut ini potensi dusta. Karena mulut ini memiliki potensi dusta. Memang lidah tak bertulang. Terusan ya napa niku? Sampeyan terusno dhewe. Pada hari di mana mulut dikunci, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Jadi lek tangan karo sikil gak iso bujuk, karena mereka pasti akan mengatakan apa yang sebenarnya. Akan datang hari mulut terkunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tangan bicara. Ya nampak terusannya. Nah, tentang nggih ngoten niku. Itu lagu termasuk lagu favorit saya, tapi saya selalu tidak hafal. Karena panjenengan kula sanes penyanyi. Senengane ngerungokno. Itu berasal dari tafsir dan arti dari surat Yasin ayat tadi itu. Akan datang hari mulut terkunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tangan bicara tentang diri kita. Ya. Dan CCTV ini lan bumi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan bumi akan bercerita tentang apa yang terjadi di muka bumi. Karena niku bumi niku CCTV ne Gusti Allah. Wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi. Jadi orang yang datang dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Kenapa haji tidak disebutkan di sini? Karena tidak semua orang Islam bisa melakukan ibadah haji. Jadi yang disebut oleh Kanjeng Nabi itu adalah amal ibadah yang orang Islam banyak mampu mengerjakan. Apa itu? Sholat, puasa, zakat. Haji nggak disebut karo Kanjeng Nabi. Karena tidak semua orang bisa melakukan ibadah haji. Orang yang datang dengan pahala itu semua, tapi dia pernah selama hidup di dunia pernah menyakiti orang lain, apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka dia akan memberikan sebagian dari amal ibadahnya itu, pahalanya itu, untuk mengganti dan menebus kesalahan dia kepada orang lain yang dia belum meminta maaf ketika hidup di dunia. Dia bayar itu kesalahannya dengan pahalanya, dia bayar dengan pahala puasanya, dia bayar dengan pahala zakatnya, dia bayar dengan pahala sholatnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, iki dari kebaikannya. Wa hadza min hasanatih, dan dibayar juga dengan kebaikan amal ibadahnya. Fa in faniyat,
Jika sudah hilang, sudah habis hasanatuhu kebaikannya, fa in faniyat hasanatuh, jika kebaikannya sudah habis, qabla ayyuqdiya ma alaihi, sebelum terbayar semua kesalahannya, ganjarannya wis entek tapi dia masih punya kesalahan kepada banyak orang karena memang dia pernah melakukan kesalahan kepada banyak orang. Kalau sudah habis bagaimana? Ukhidha min khotoyahum, maka kejelekan dosa-dosa mereka yang akan dipindah kepada orang ini. Lewis ka ono kebaikan yang diberikan untuk menebus kesalahan ketika dia hidup dunia, maka dosanya orang-orang yang pernah melakukan kesalahan itu yang ditransfer kepada orang ini. Sehingga faturihat alaih, kesalahan dosanya dilemparkan kepada orang ini, thumma tariha finnar, lalu kemudian orang ini akan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim, artinya ini hadis hasan, hadis sahih. Hati-hati urip ing donya. Ojo cuman ngendelno mulai aku ibadah wis sregep, rajin, sembayangnya gak tahu ditinggal, muter tasbih ngalor ngidul, gak cukup diputer tok, dikalung pisan tasbih tapi gak tahu diputer. Ono wong kalungan tasbih nang dindi, tibakno duduk tasbih sing gawe wiritan iku tasbih magnet kanggo ngilangno penyakit. Ojo cuman ngendelno iku sampean, tapi lek sampean sik duwe salah karo tanggane, sampean tau ngilok-ngilokno tanggane, sampean tau ngerasani dulure, sampean tahu menyakiti hati orang lain, sampean pernah mencaci maki orang lain, sampean pernah menuduh orang lain tanpa bukti, sampean pernah memakan harta milik orang lain, sampean pernah naudzubillah membunuh orang lain, sampean pernah memukul orang lain, sampean pernah napa jenenge melakukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan manusia yang lain, hakul adami. Maka apa yang terjadi itu tadi, ganjarannya sampean tek dibagi kepada orang yang sampean pernah melakukan kesalahan, dan kalau sudah habis dosa-dosa orang itu yang akan dipindahkan ke sampean kepada orang yang melakukan kesalahan ini, lalu kemudian dia, ya inilah yang bangkrut kata Nabi. Ganjaran entek untuk menebus kesalahan yang pernah dia lakukan, tapi dia masih harus menanggung dosanya orang lain. Bondo nentek, bondo ganjaran entek, dan dia harus menanggung dosa orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Krana niku orang itu kalau ketemu dianjurkan untuk bersalaman. Lek zaman normal, lek sakniki krana pancen sik jarine pandemi ya, di mana-mana masih kongkon gawe masker. Malah wonten sing ngomong niku, pokoke carane ngadepi corona niku mangan masker, mangan masker. Lah wong sing ndak paham akhirnya maskere sing dipangan. Mangan masker, jadi masker sing dipangan. Artinya apa? Untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita ini jangan sampai mengalami kekurangan gizi dan akhirnya jatuh sakit. Orang dianjurkan kalau ketemu dalam situasi normal salaman. Karena apa? Nabi bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Au kama qala. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu lalu kemudian mereka bersalaman kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Tapi krono sakniki tasik zaman pandemi, napa malih kula tasik watuk, mantun niki gak usah salaman, tapi hati kita yang bersalaman, dan saya sudah memaafkan panjenengan semua. Begitupun juga saya meminta maaf kepada panjenengan jika saya ada salah kata, salah
ucapan dan salah perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Nggih, mangkane napa istilahé song kosong. Nah, lek halal bihalal itu kan 00 00 artinya wis ayo sepuro-sepuroan. Tapi ojo gawe dosa anyar. Kula tahu ditakoni tiyang dan orangnya ada di sini, tapi saya tidak mau sebutkan nama. Pertanyaannya, yo napa Gus ting kampung kula niku lek wayahe Idul Fitri njaluk sepuro salam-salaman niku duduk cuman lanang karo lanang tapi lanang karo wedok. Lah ndak cukup salaman tangan, cipika, cipiki. Sun kanan, sun kiri. Ya napa? Iku duduk halal bihalal iku jenenge. Iku haram biharam. Wonten tiyang ngiting mriki sing tau takon nang aku. Enak lek ngono carane. Lek ngono carane kan lek wayahe halal bihalal kula tak melok teng kampung niku mawon. Kapan maneh sempat ngembung bojone wong secara apa legal dan suaminya tidak marah. Ini yang namanya salah kaprah. Salah kaprah. Salaman kok atik sing lanang wedok. Iya lek bojone, lek itu bojone cipika cipiki. Nauzubillahi min dzalik. Niki para jamaah pengajian kitab kita walaupun satu hadis tapi cukup panjang. Karena itu ini mengingatkan kita semua ayo sing hati-hati hubungan karo menungso. Bahkan ada ungkapan lebih mudah kita meminta ampunan kepada Allah dengan memutar tasbih dan membaca istighfar, sholat taubat daripada kita meminta maaf kepada manusia. Kalau meminta maaf kepada manusia tidak cukup dengan baca istighfar, tidak cukup sholat taubat, tapi kita harus datang dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita salahi. Makanya lek ono orang yang meninggal dunia, ada orang yang meninggal dunia lalu ada orang yang datang takziah, ahli warisnya mesti njalukno sepuro kanggo sing mati. Sing lanang mati, sampean takziah, bojone njaluk bojone sing nemoni utawa anake, sepuntene bapak nggih, menawi waktu tasih hidup, ketika masih hidup bapak enggak ada salah, sepuntene sing kathah. Itu mewakili itu. Karena yang melakukan kesalahan sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang harus meminta maaf. Termasuk kalau yang meninggal masih punya hutang, maka ahli waris yang harus menyelesaikan. Mesti kan ada pengumuman itu. Kalau barangkali ada yang masih punya hubungan hutang piutang dengan almarhum, maka tolong berhubungan dengan ahli warisnya supaya tidak menjadi beban dari almarhum yang sudah meninggal dunia. Hutang itu kalau uang kita dipinjam orang lain. Hutang kalau kita punya hutang kepada orang lain itu namanya hutang. Tapi kalau uang kita dipinjam orang lain itu namanya piutang. Jadi utang piutang dudu cuma utang itu sing sampean tagih, sampean lek duwe utang nang sing mati ya sampean kudu nyaur. Lek enggak entenono kok bengi ditagih sampean karo sing mati. Itu jadi urusan di akhirat nanti kalau kita masih punya hutang pada orang dan kita tidak mau membayar padahal kita punya kemampuan. Kecuali memang kita betul-betul tidak mampu. Nggih, ojo dianggap sepele, ojo dianggap gampang, ojo diremehno urusan karo menungso. Lebih baik kita meminta maaf walaupun kita mungkin merasa tidak punya salah. Tapi lebih baik kita minta maaf daripada kita tidak mau meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Niki sing saged kula aturaken mugi-mugi Gusti Allah memberikan kekuatan iman takwa, memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semua sehingga kita kelak bukan hanya berkumpul di dunia, mugi-mugi mudah-mudahan kita kelak berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ikut ngaji di masjid ini maupun yang ikut ngaji melalui channel YouTube apa jenenge?
melalui channel YouTube Masjid Jami' Jember Al Baitul Amin. Karena banyak juga teman-teman saya, jamaah-jamaah saya yang tidak bisa hadir di masjid ini, tapi mereka ikut ngaji lewat channel YouTube Masjid Jami' Al Baitul Amin Jember. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang sama, dikumpulkan Allah kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.